Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Rahayu. Rahayu. Kali ini kami tim Sebegal Kisah akan membahas biografi atau histori dari sosok tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, ya Mas Haikal, yaitu Patih Gajah Mada, seorang pencetus Sumpah Palapa. Beliau lahir pada tahun 1291 dan wafat tahun 1364. Dikenal dengan nama lain Jirnodara. Dan salah satu peran terbesarnya pasti para penonton sudah tahu semuanya mungkin sejarahnya ya, yaitu beliau menyatukan Nusantara dengan sumpahnya yang terkenal yaitu Sumpah Amukti Palapa. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan mahapatih dari Kerajaan Majapahit. Beliau menjadi tokoh yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Dari berbagai sumber, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, beliau memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanegara yang mengangkatnya sebagai patih. Beliau menjadi Mahapatih pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi, Yaitu Perdana Menteri ya Amangkubumi. Perdana Menteri. Dan ketika beliau diangkat menjadi Perdana Menteri disitulah Kerajaan Majapahit Mengalami kepesatan ya. mengalami puncaknya kejayaan Kerajaan Majapahit. Dan selanjutnya sedikit balik lagi ke awal, kita mengutip sejarah biografi dari Patih Gajah Mada ini dengan mengambil dari 3 sumber ya Mas. Ya, ada 3 sumber. Mungkin bisa jelaskan. Ada Yang 3 pertama. sumber mengenai asal-usul dari Gajah Mada ini. Yang pertama itu ada Kitab Usana Jawa. Ada mitos ya bahwa Gajah Mada lahir dari sebuah kelapa Kelapa, ya. tanpa ayah atau ibu. Menurut kisah Kitab Usana Jawa itu ya. Menurut naskah tersebut, beliau lahir di Pulau Bali dengan memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Wisnu. Dan yang kedua itu ada babat Gajah Mada atau Dari sastra Bali ya. sastra Bali ya. Dikisahkan ada sosok pendeta yang bernama Empu Suro Dharma yang mempunyai istri bernama Patni Nariratih. Akan tetapi Dewa Brahma menyukai Patni Nariratih karena parasnya yang sangat cantik, sehingga Dewa Brahma memperistri dan lahirlah Gajah Mada. Yang ketiga ini sangat fenomenal ya, sangat terkenal di kalangan banyak orang. Dari kitab apa Mas? Kitab Pararaton. Bisa dijelaskan Mas Arul mungkin? Dari kitab Pararaton itu ayah dari seorang Gajah Mada yaitu Gajah Pagon yang merupakan pengikut dari Raden Wijaya. Karena waktu perang melawan pasukan Jayakatwang ya Mas. Yeah. Dari Kediri, Gajah Pagon itu terluka, terkena tombak. Yang pada akhirnya ayah Gajah Mada, Gajah Bagon itu ditinggal di desa Pandaan karena terluka dan susah untuk melanjutkan perjalanannya. Yang pada akhirnya Gajah Pagon itu dinikahkan oleh putri dari kepala desa Pandaan namanya. Yeah. Dan nama kepala desa tersebut Macan Kuping. Macan Kuping. Selanjutnya kami akan membahas dari makna Gajah Mada tersebut. Gajah tersebut mengacu pada hewan ya Mas, Vahana. Ya, Vahana. Yaitu tunggangannya Dewa Indra ya. Yang bernama Airawata dan Mada dalam bahasa Jawa kuno berarti mabuk. Mabuk. Wah, Gajah Mada, gajah tunggangan Dewa Indra dan Mada itu dari bahasa Jawa kuno yang artinya mabuk. Selanjutnya kita akan menceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raden Wijaya ada 7 orang yang diangkat sebagai Dharma Putra ya Mas ya. Dharma Putra itu adalah jabatan khusus putra terbaik dari negara yang dianggap telah mendarmakan hidupnya untuk seorang raja. 2 dari 7 orang tersebut mati karena perang melawan Gajah Mada. Sebab salah satu dari 2 orang tersebut yang bernama Prapanca ya Mas. Yeah. Telah membunuh Jayanegara. Jayanegara adalah dari raja kedua Kerajaan Majapahit ya. Yang mengakibatkan Gajah Mada itu tidak terima. Pada kala itu Gajah Mada hanya seorang prajurit biasa ya waktu itu. Sedangkan sosok Prapanca itu sudah merupakan Dharma Putra
Tapi Prapanca berhasil dikalahkan begitu saja oleh Gajah Mada. Selanjutnya mungkin Mas Hengki. Dalam serat Pararaton dijelaskan bahwa saat Rakuti melakukan pemberontakan, yang menjadi bekal jaga di kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Atas jasanya menyelamatkan Raja Jayanegara, ia diangkat sebagai patih di tahun 1319 sampai 1321 untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat Tribuana Tunggadewi. 2 tahun setelahnya Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha untuk menggantikan Patih Arya Tilam yang telah mangkat. Telah mangkat itu telah wafat ya. Wafat. Dan peran sentral Gajah Mada di kerajaan Majapahit semakin menguat ketika pada tahun 1336 Masehi. Ketika itu Gajah Mada akhirnya diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Pengangkatan tersebut didasarkan atas jasa Gajah Mada yang berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Sadeng waktu itu ya pada tahun 1331 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas Sumpah Amukti Palapa. Ya, ini yang terkenal. Sangat terkenal. Ya. Mungkin para penonton kan sudah sering dengar ketika dulu, apalagi waktu masih di bangku sekolah ya Mas ya. Apalagi waktu pelajaran sejarah Indonesia, pasti kan yang paling terkenal dari Patih Gajah Mada kan sumpahnya yang menyatukan Nusantara, yaitu Sumpah Amukti Palapa. Mengutip dari jurnal suluk yang bertajuk Sejarah Sumpah Palapa dalam kitab Pararaton karya Dwi Susanto dituliskan bahwa Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Amukti Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar menyatukan Nusantara yang berbunyi Lawun huwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun Amukti Palapa. Sumpah yang diucapkan saat pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit di hadapan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi itu bermakna jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasih, demikian saya akan melepaskan puasa. Jadi dari dulu itu puasa sudah ada ya dari zaman-zaman leluhur. Karena itu adalah bentuk tirakatnya orang-orang leluhur. Dan sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang masih mungkin ya banyak yang bertirakat dan puasa. Selanjutnya kita mungkin sebagai akhir pembahasan kita bisa membahas tentang wafatnya Gajah Mada ya Mas Eka. Silakan bisa dijelaskan mengenai wafatnya Gajah Mada. Karir sosok Patih Gajah Mada itu mulai memuncak dan semakin memuncak setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi itu turun tahta pada tahun 1351 Masehi. Majapahit kala itu pemimpinnya digantikan oleh Hayam Wuruk bersama patihnya yaitu Gajah Mada. Kejayaannya dan kegemilangannya tapi redup ya Mas ya waktu itu ya, ketika perang bubat pada tahun 1357 Masehi. Pada perang tersebut terjadi perang dan pertempuran yang tidak seimbang antara Majapahit dengan pasukan dari kerajaan Sunda. Ya, pasukan dari kerajaan Sunda. Dan itu sangat disayangkan tindakan Gajah Mada. Sampai pada akhirnya Gajah Mada bisa dikatakan muksa ya waktu itu ya. Pada tahun 1364. Ya, muksa dan ada yang menyebutnya beliau telah wafat. Dan akhirnya Raja Hayam Wuruk melanjutkan masa-masa selanjutnya, tapi malah semakin mengalami kemunduran ya, karena ditinggalkan Patih Gajah Mada. Ya, akhirnya kerajaannya runtuh pada tahun 1527 Masehi. Dan Hayam Wuruk itu meninggal ya, wafat di tahun 1389 Masehi. Begitu sangat berpengaruh sekali ya Patih Gajah Mada ya pada kerajaannya. Sosok yang sangat kuat dan berpengaruh di kerajaan Majapahit, terutama untuk menyatukan Nusantara itu beliau sangat-sangat hebat. Ya seperti ini tadi buktinya
bahwa ketika Gajah Mada telah dikatakan muksa atau beliau ada yang mengatakan wafat, langsung mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh kerajaannya, ditinggalkan Iya. Gajah Mada, langsung seperti itu pengaruhnya. Dan ya mungkin cukup segini dulu ya Mas kalau kita membahas Siap. tentang histori Ya. biografi Gajah Mada, tokoh yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Dan mungkin lain kali bisa, kalau ada kesempatan lagi, kita bisa membahas biografi Biografi histori dari sosok lain lah ya, ya, tokoh-tokoh leluhur Nusantara terkenal ya. masyarakat Nusantara. Mungkin ada tambahan lagi Mas Michael mau mengatakan apa? Atau cukup sampai Cukup. sini? Mungkin cukup ya. Ya mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Ya, di sini kami juga ingin mengatakan mohon maaf ya Mas jika masih ada Ya. banyak kurang atau masih ada salah tutur kata dan salah sikap. Dan mungkin jika kalau Penjelasan dari Ya. kami itu ada yang melenceng atau ada yang kurang ya. ya seperti itu. Karena kita sebisa mungkin mendapatkan informasi dari internet itu, ya ini yang kami dapatkan Ya. sumber-sumbernya. Nah, cukup segitu dulu kali Mas ya Siap. untuk pertemuan kita, video kita kali ini. Di sini kita berdua hanya membahas dan ya mengupas ulang sebenarnya. Agar ya masyarakat itu nggak lupa lah ya Ya. sama sosok Leluhurnya. Gajah Mada ini. Beliau pengorbanannya yang sangat luar biasa. Mungkin segitu dulu teman-teman, sepenggal kisah, sahabat berkisah. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Rahayu. Rahayu.